Abad kekosongan adalah jarak sepanjang abad dalam catatan dan sejarah arkeologis, penelitian yang dilarang oleh pemerintah dunia. Peristiwa ini terjadi 900 hingga 800 tahun sebelum alur cerita saat ini. Itu diisyaratkan pada Ars Skypia, hal tersebut terlihat dalam kilas balik Nico Robin. Periode ini dikenal sebagai abad kekosongan karena tidak ada yang tersisa untuk menceritakan apapun yang terjadi di dalamnya, selain dari poneglyph yang ditulis dalam bahasa yang hanya sedikit orang yang tahu cara membacanya. Namun, itu menyebabkan masalah pada sejarah dunia yang tidak diketahui karena tidak ada atau karena terdapat periode yang hilang tersebut. Meskipun tampaknya banyak yang tahu ada celah dalam catatan sejarah, hampir semua orang tidak menyadari bahwa mencari celah tersebut adalah hal yang mungkin. Misalnya, Nefertari Cobra, setelah diberitahu oleh Nico Robin tentang periode yang hilang ini, benar-benar terkejut bahwa ada cara untuk menyatukan benang sejarah. Fakta bahwa mengisi celah itu mungkin terbukti saat Raja ke-8, Silver Reilly mengungkapkan bahwa Goldie Roger bersama kru bajak laut Roger lainnya menemukan kebenaran sejarah tersebut. Perang Besar. Peristiwa paling penting selama abad kekosongan adalah Perang Besar. Itu berakhir sekitar 722 dengan jatuhnya Sandora. Bulan. Dalam cerita Sampul Enel, ada sebuah kota kuno di bulan dengan sekelompok automata identik lainnya. Ada lukisan di dinding yang menunjukkan Skypian dengan automata mengikutinya di sebelah kiri sementara Sandorian dan Birkan bekerja di sebelah kanan. Setelah kehabisan sumber daya di bulan, 3 ras berangkat ke Bintang Biru. Salah satu dari 3 ras, Sandorian, berakhir di Pulau Jaya di mana mereka membangun kota Sandora 1000 tahun yang lalu. Kota besar Sandora runtuh selama perang ini. Sandorian membela kota itu melawan mereka yang mencari batu. Kota itu runtuh, tetapi Sandia, yang merupakan keturunan Sandorian, terus mempertahankan kota selama lebih dari 800 tahun sesudahnya. Ketiga ras dikatat memiliki sayap di punggung mereka, meskipun masing-masing memiliki bentuk yang sedikit berbeda, dan bahkan mungkin mereka berasal dari ras yang sama. Hubungan antara Pulau Langit Skypia dan Abad Kekosongan adalah poneglyph yang ditinggalkan di sana untuk dilindungi oleh Sandia dan Sandorian. Kerajaan besar dan kuat yang dihancurkan oleh 20 kerajaan, yang kemudian berevolusi menjadi pemerintah dunia. Kerajaan itu begitu kuat sehingga keberadaannya menjadi ancaman besar bagi dunia, dan merupakan alasan mengapa mempelajari poneglyph dilarang. Doy Boy tiba di Pulau Manusia Ikan dan membangun Noah. Dia berusaha membangkitkan Noah dengan bantuan Poseidon, tetapi dia gagal menepati janjinya. Dia menulis permintaan maafnya kepada Poseidon melalui poneglyph di hutan laut. Kerajaan Tontata. Sebelum abad kekosongan, Kurcaci Kerajaan Tontata menderita penindasan di bawah penguasa kejam di bawah keluarga Don Quixote di Pulau Dressrosa. Namun Kurcaci lupa apa yang terjadi selama abad kekosongan. Kelahiran pemerintah dunia. 800 tahun yang lalu, pada akhir abad kekosongan, pemerintah dunia lahir dan mengambil kendali politik seluruh dunia, menyatukan semua negara dan membentuk Dewan Raja. Bagi pemerintah dunia, peristiwa-peristiwa abad kekosongan lebih baik tidak diketahui, karena informasi yang terkait dengannya dianggap terlalu berbahaya bagi keberadaan pemerintah dunia. Ketika penelitian tentang poneglyph dilarang, ratusan sarjana di seluruh dunia terbunuh. Sejak itu, larangan yang sangat ketat terhadap penelitian apapun yang terkait dengan abad kekosongan telah diberlakukan. Pada akhir abad kekosongan, 20 kerajaan berkumpul untuk mengalahkan kerajaan kuno, dan kemudian mendirikan apa yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Para anggota pendiri berjanji kesetaraan antara kerajaan mereka di depan tahta kosong, dengan masing-masing kerajaan meninggalkan senjata mereka sendiri di sebelah tahta untuk melambangkan perlindungannya. Proses pasti bagaimana hal itu didirikan dan bagaimana mereka menutupi kesenjangan selama 100 tahun masih belum diketahui. Poneglyph adalah balok batu misterius dengan sejarah tertulis di sana, dan balok ini tersebar di seluruh Grand Line. Pemerintah telah melarang siapapun untuk meneliti atau mempelajari kudus ini. Menurut Profesor Clover bahwa abad kekosongan tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Senjata kuno adalah 3 senjata pemusnah massal yang cukup kuat untuk membawa kehancuran ke seluruh dunia. Mereka dikenal sebagai Pluton, sebuah kapal perang kuno yang mampu menghancurkan secara besar-besaran.
Poseidon, putri duyung dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan mengendalikan si King, dan Uranus, sifat-sifatnya masih belum diketahui. Senjata kuno adalah argumen yang digunakan oleh pemerintah dunia untuk melarang penelitian tahun-tahun yang hilang. Trivia, kru Goldie Roger tampaknya telah mengikuti semua poneglyph dan mencari tahu apa sejarah yang hilang itu. Ketika ditanya oleh Nico Robin pada abad kekosongan dan kehendak D, Silver Rayleigh menjawab padanya bahwa dia akan menceritakan padanya sejarah jika dia ingin tahu. Pada saat yang sama, ia tampak enggan untuk membicarakannya. Dia memperingatkannya jika dia tahu sekarang tentang sejarah, dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dalam pernyataan penutupnya, dia menjelaskan bahwa dia percaya krunya dan para cendekiawan O'Hara terlalu terburu-buru. Pada saat yang sama, dia mendorongnya untuk mencari tahu sendiri dengan alasan bahwa dia mungkin sampai pada kesimpulan yang berbeda dari yang diketahui krunya. Edward Newgate atau Shirohige juga tahu tentang kebenaran di balik abad kekosongan dan kehendak D, seperti yang dikatakan Roger sebelum dia meninggal. Dia memberitahu Kurohige bahwa dia bukan orang yang ditunggu Roger, dan seperti kehendak Roger yang diwarisi oleh orang lain, demikian juga dengan S. Meskipun garis keturunan mereka sudah putus, nyala api mereka tidak akan pernah mati dan akan ada orang yang akan menemukan kebenaran dan memikul beban berabad-abad di punggungnya untuk menantang dunia. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa orang-orang di pemerintah dunia hidup dalam ketakutan akan hari ketika itu terjadi dan pertempuran besar yang akan terjadi. Tidak diketahui dengan pasti apakah Shirohige berbagi informasi ini hanya dengan salah satu krunya saja tahu semuanya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.